anion asam. Ya, garam adalah senyawa yang berasal dari kation basa dengan anion asam. Sambil contoh misalnya, garam yang berasal dari reaksi asam basa. Itu yang disampaikan oleh Tirsa tadi. Contoh misalnya NaOH kan dengan HCl, maka produk dari reaksi ini adalah NaCl 2O. Kita perhatikan di sini, gampang sekali bahwa kalian harus ingat bahwa senyawa itu kalau kita bicara senyawa yang ion itu kayak satuan pasti senyawa ion elektrolit, ada ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. NaOH ini akan pecah menjadi Na plus dengan OH minus. HCl ini berasal dari H plus ditambah Cl minus. Nah, di mana pada saat ion-ion ini bercampur, bereaksi, ketemu dengan anion, anion ketemu kation, seperti itu. Dia pasti dengan muatan yang berbeda, tidak dengan muatan yang sama. Berarti Na plus nanti ya, Na plus akan ketemu dengan Cl minus. Ya, Na plus ini akan ketemu dengan Cl minus. Kemudian OH minus akan ketemu dengan H plus. Ya, saya perhatikan di sana. Na plus akan ketemu dengan Cl minus, OH minus akan ketemu dengan H plus. Maka senyawa yang terbentuk adalah H2O. Ya, H2O sama NaCl. Ya, senyawa yang terbentuk nanti adalah NaCl dan H2O. Ya, dan inilah yang merupakan garam. H2O ini air, ya. Ya. Oke, nah berarti penelitian garam itu secara singkat adalah senyawa yang berasal dari kation basa dengan anion asam. Kalau lihat tadi bahwa NaOH bereaksi dengan HCl membentuk garam natrium klorida. Berarti Na plus itu berasal dari basanya, Cl minus itu berasal dari asamnya. Ya, untuk definisi garam mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kita belajar tentang sifat dari garam tersebut. Yang pertama, kita belajar tentang sifat dari garam. Kita belajar tentang sifat garam. Ya, kalau kita bicara sifat garam secara singkat ditentukan oleh yang kuat. Ya, kalian sudah tahu kan bahwa garam itu merupakan senyawa yang berasal dari asam dengan basa. Sifat garam itu ditentukan oleh yang kuat. Misalnya nih, yang pertama, kalau garam itu berasal dari asam kuat, campuran dari asam kuat dengan basa kuat, campuran garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Kita tidak bicara mol di sini ya. Kalau molnya ada, kalau kita bicarakan sekarang ini adalah dalam keadaan
mol yang sama. Mol yang beda nggak apa-apa, karena kita berbicara tentang sifatnya. Asam kuat dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam yang bersifat netral. Kenapa? Karena sama-sama kuat, nggak ada yang mau ngalah. Ya, nggak ada yang mau ngalah, sehingga garam ini bersifat netral. Saya ambil contoh ini yang di atas, NaCl. Contohnya Pak, NaCl. Selain NaCl ada banyak lagi, kemudian ada KCl, kemudian ada NaNO3. Intinya saat garam itu berasal dari kuat dengan kuat, maka garam itu bersifat netral. Karena sifat itu ditentukan oleh mana yang lebih kuat. Kalau keduanya sama, kekuatannya berarti netral. Nah, kalau garam itu berasal dari asam kuat dengan basa lemah, berarti di sini kalian harus mengingat lagi materi yang saya sampaikan sebelumnya tentang asam basa. Asam kuat apa saja, asam lemah apa saja. Asam kuat dengan basa lemah, ingat di sini sifat ditentukan oleh yang kuat ya. Berarti garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat asam. Karena asamnya kuat. Contohnya misalnya NH4Cl. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian NH4Br, kemudian ada Al2SO4 3 kali. Nah, ini garam-garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena di sini asamnya kuat. Ini asam kuat. Nah, 4 ini basa lemah. Kalau dengan basa lemah, maka sifat garamnya adalah asam. Sama di sini juga. Br itu adalah asam kuat. NH4 itu adalah basa lemah. Yang kuat menentukan sifatnya. Halo anak-anak, masih kedengaran suara saya dengan baik? Masih. Oke, terima kasih nak. Kalau seandainya kalian ada pertanyaan, langsung bisa menyela nak ya. Langsung tanyakan biar nggak kelewatan. Kemudian yang ketiga, kita masuk apabila garam itu berasal dari basa kuat dengan asam lemah, maka akan terbentuk senyawa dari reaksi basa kuat dengan asam lemah akan membentuk garam bersifat basa. Garam bersifat basa. Ya, contoh misalnya CH3COONA. CH3COONA ini berasal dari gabungan campuran atau reaksi antara asam asetat dengan natrium hidroksida, di mana CH3COO ini anion yang berasal dari asam lemah. Na ini adalah kation yang berasal dari basa kuat. Maka garam yang terbentuk bersifat basa. Contoh lain misalnya ada KCN. KCN ini berasal dari kation basa kuat dengan anion asam lemah. Karena Cn itu berasal dari asam cyanida, K itu berasal dari kalium hidroksida. Dan masih banyak yang lain. Intinya pada saat kalian mau menentukan sifat dari suatu garam, berarti kalian harus tahu garam tersebut merupakan hasil reaksi antara apa dengan apa. Kalau sama-sama kuat berarti netral,